Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada Ibu. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi dari bab 14 yaitu sewa guna usaha atau leasing. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Renata Revisianti Jawa dengan NIM 190503069. Next slide, Bang. Ada Nova Maranti Borusinaga dengan NIM 200503195 dan ada Perdana Nugrata Sembiring dengan NIM 170503228. Nah, dalam bab 14 ini ada pun materi-materi yang akan dibahas. Yang pertama, keuntungan sewa guna usaha. Yang kedua, karakteristik sewa guna usaha. Yang ketiga, kriteria klasifikasi sewa guna usaha. Yang keempat, akuntansi sewa guna usaha untuk leasing. Dan yang terakhir, akuntansi sewa guna usaha untuk lessor. Nah, untuk materi yang pertama, saya persilakan kepada Bang Perdana untuk memaparkannya. Yang pertama, keuntungan sewa guna usaha. 1. Penghematan modal, yaitu tidak perlu menyediakan dana besar, maksimum hanya untuk down payment, yang jumlahnya biasanya tidak besar. Hal ini merupakan penghematan modal bagi lese, sehingga lese dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lainnya. Karena leasing umumnya membiayai 100 barang modal yang dibutuhkan. Yang kedua, sangat fleksibel, yaitu bersifat sangat luas yang merupakan ciri utama bagi kelebihan leasing dibandingkan kredit dari bank. Fleksibilitas meliputi struktur kontraknya, besarnya pembayaran rental, jangka waktu pembayaran, serta nilai sisanya. Yang ketiga, sebagai sumber dana, leasing merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan-perusahaan industri maupun perusahaan komersil lainnya. Mekanisme untuk memperoleh dana yaitu dengan melalui sell dan leaseback atau aset yang sudah dimiliki oleh lese. Sementara itu, kredit line atau fasilitas kredit yang sudah ada dari bank masih tetap tidak terganggu dan siap digunakan setiap saat. Yang keempat, on atau off balance sheet, yaitu leasing sesuai dengan kebutuhan bisa dibukukan dalam neraca. Menguntungkan cash flow. Fleksibilitas dari penentuan besarnya rental sangat menguntungkan cash flow. Untuk suatu investasi di mana pendapatan penjualan diperoleh secara musiman atau juga di mana keuntungan baru bisa diperoleh pada masa-masa akhir prestasi. Maka besarnya rental juga bisa disesuaikan dengan kemampuan cash flow yang ada. Pengaturan seperti ini bisa mencegah timbulnya gejolak-gejolak kekosongan dana di dalam kas perusahaan. Di lain pihak, jika keadaan keuangan cukup longgar, maka besarnya rental dapat diperbesar untuk mempercepat amortisasi prinsipalnya. Ini semua bisa diatur dengan menyusun struktur rental yang baik disesuaikan dengan proyeksi cash flow-nya. Menahan pengaruh inflasi. Dalam keadaan inflasi, lese mengeluarkan biaya rental yang sama. Dengan demikian, nilai real dari rental tersebut telah berkurang, atau bisa dikatakan bahwa lese membayar hari ini dengan perhitungan nilai mata uang kemarin. Yang kedua, karakteristik sewa guna usaha. Yang pertama, ada ketentuan pembatalan atau cancellation provisions. Beberapa kontrak sewa guna bersifat tidak dapat dibatalkan karena adanya sanksi denda yang sangat mahal bagi pihak lese. Sewa guna usaha yang dapat dibatalkan akan diklarifikasikan sebagai operating lese. Sebagian, tetapi tidak semua. Dari semua guna usaha yang tidak dapat dibatalkan akan diklarifikasikan sebagai sewa guna usaha pembiayaan atau kapital lese. Yang kedua, ada opsi pembelian murah atau bargain purchase option. Lese berhak memilih untuk membeli atau menolak aset yang disewa di masa yang akan datang. Setelah selesai masa kontrak, lese akan memilih untuk membeli jika aset tersebut memiliki harga yang lebih rendah
dari nilai pasar wajar pada tanggal pemanfaatan opsi pembelian dilakukan. Yang ketiga ada masa sewa guna usaha atau lease term. Merupakan periode waktu dari awal sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa guna usaha. Yang keempat ada nilai residu atau residual value. Merupakan nilai pasar aset yang disewa pada akhir periode sewa guna usaha. Nilai residu yang dijamin oleh lese disebut dengan guaranti residual value. Apabila jumlah yang pasti dari nilai residu tidak diketahui sampai akhir periode sewa guna usaha, namun harus diestimasi pada awal sewa guna usaha, disebut dengan disebut dengan nilai residu yang tidak dijamin atau unguaranteed residual value. Yang kelima ada pembayaran sewa minimum atau minimum lease payments. Pembayaran ini merupakan pembayaran sewa yang diharuskan dalam periode sewa guna usaha ditambah dengan jumlah yang harus dibayarkan untuk opsi pembelian murah atau nilai sisa yang dijamin. Pembayaran sewa guna usaha kadangkala memasukkan tagihan untuk beberapa beban seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang berkaitan dengan aset yang disewa. Pengeluaran ini disebut dengan biaya pelaksanaan atau executory cash cost dan tidak dimasukkan sebagai pembagian sewa minimum. Lessor membayar biaya pelaksanaan ini tetapi menagihnya pada lese dan dibayar bersamaan dengan pembayaran sewa guna usaha. Baik, materi yang ketiga yaitu kriteria klasifikasi sewa guna usaha. Next slide. Nah, 4 kriteria klasifikasi umum yang berlaku bagi pihak leasing maupun lessor adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada transfer kepemilikan. Kriteria ini dapat dilihat pada kontrak perjanjian sewa guna usaha yang menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset yang disewa kepada lisi pada akhir periode sewa guna usaha. Dari semua kriteria, transfer kepemilikan paling objektif dan mudah untuk diterapkan. Nah, yang kedua ada opsi pembelian murah. Kriteria ini lebih sukar diterapkan dibandingkan dengan kriteria pertama karena nilai pasar wajar aset di masa mendatang harus diestimasi pada awal perjanjian sewa guna usaha dan dibandingkan dengan harga opsi pembelian untuk menentukan apakah tawaran pembelian ini diterima atau tidak. Nah, yang ketiga ada masa sewa guna usaha atau lebih besar atau sama dengan 75% taksiran umur ekonomis. Kriteria ini dapat diterima apabila masa sewa guna usaha sama dengan atau lebih dari 75% taksiran umur ekonomis aset yang disewa. Nah, yang keempat ada nilai sekarang pembayaran sewa minimum lebih besar atau sama dengan 90% nilai wajar. Kriteria ini dapat diterima apabila pada permulaan masa sewa guna usaha nilai sekarang pembayaran sewa minimum sama dengan atau lebih dari 90% nilai pasar wajar aset yang disewa. Dalam perhitungan nilai sekarang pembayaran sewa minimum, terdapat faktor yang memengaruhi besarnya nilai tersebut yaitu suku bunga. Nah, secara spesifik FASB menyatakan bahwa lessor harus menggunakan suku bunga implisit atau implicit interest rate, menyatakan seperti yang tercantum pada perjanjian sewa guna usaha. Pihak lisi dapat menggunakan tarif tersebut jika diketahui dan jika suku bunganya lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan lisi, yaitu suku bunga pinjaman incremental atau incremental growing rate. Jika lisi tidak dapat menentukan suku bunga lessor, maka lisi harus menggunakan suku bunga pinjaman incremental. Sekarang kita masuk ke materi akuntansi sewa guna usaha lesi. Next slide. Yang pertama itu ada operating lease. Contohnya, sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Januari 2010, PT Poka menyewakan peralatan berlayar kepada PT Hontas senilai 300 miliar per tahun selama 3 tahun. Jurnalnya, beban sewa 300 miliar, pada kas sebesar 300 miliar. Yang kedua ada kapitalis. Asumsikan bahwa PT Semangat Pelangi menyewa sebuah mesin fotokopi dari PT Salim.
leasing ditentukan sebagai berikut. 1. Kontrak sewa guna usaha ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2010 tidak dapat dibatalkan. Masa sewa selama 5 tahun. 2. Pembayaran pertama pada tanggal 1 Januari 2010 dan pembayaran berikutnya tanggal 31 Desember sebesar 540 juta. Sudah termaksud biaya pemeliharaan dan asuransi sebesar 45 juta. PT Semangat Pelangi memiliki hak opsi untuk memiliki mesin tersebut pada akhir tahun kelima dengan harga 225 juta rupiah. PT Semangat Pelangi menentukan suku bunga pinjaman inkremental sebesar 12%, sedangkan suku bunga implisit PT Salin leasingnya sebesar 10%. PT Semangat Pelangi mengetahui suku bunga implisit PT Salin. 5. Taksiran umur ekonomis mesin adalah 10 tahun dan penyusutan mesin dilakukan dengan metode garis lurus. Jawab. Besarnya nilai sekarang pembayaran sewa minimum tidak termasuk biaya pelaksanaan PT Semangat Pelangi. Sama dengan nilai sekarang pembayaran sewa ditambah nilai sekarang nilai residu yang dijaminkan. Sebesar 495 juta ditambah 495 juta dikali PVAF 10% dikali 4 tahun tambah 225 juta dikali VAV 10% kali 5 tahun. Sama dengan 495 juta ditambah 495 juta dikali 3,1699 ditambah 225 juta dikali dengan 0,6209. Sama dengan 495 juta ditambah 1.569 juta 100.000 ditambah 139 juta 725.000 sama dengan 2 miliar 024 100 juta 500 ditambah dengan 139 juta 702.000 sama dengan 2 miliar 2 juta 203.803. Tabel yang merangkum pembayaran sewa 5 tahun dengan nilai residu yang dijaminkan oleh lesi sebesar 225 juta pada akhir tahun kelima. Setiap pembayaran 495 juta pada suku bunga 10% sebagai berikut. Untuk tanggal 1 Januari 2010, saldo awalnya sebesar 2 miliar 203.803.000. Untuk tanggal 1 Januari 2010 dilakukan pembayaran dengan jumlah 495 juta. Pokok piutangnya sebesar 495 juta. Kewajiban sewanya menjadi 1 miliar 798 juta 803.000. Pada tanggal 31 Desember 2010 dilakukan lagi pembayaran sebesar 495 juta. Beban bunganya 170 juta 880.300. Pokok hutangnya sebesar 324 juta 119.700. Kewajiban sewanya sebesar 1 miliar 384 juta 683.300. Pada tanggal 31 Desember 2011 dilakukan lagi pembayaran sebesar 495 juta. Beban pokoknya sebesar 138 juta 468.330. Pokok hutangnya sebesar 356 juta 531.670. Kewajiban sewa 1 miliar 28 juta 151.630. Pada tanggal 31 Desember 2012 dilakukan lagi pembayaran sebesar 495 juta. Beban pokoknya 102.815.163. Pokok hutangnya sebesar 392 juta 184.837. Kewajiban sewa sebesar 600
603.966.630. Dilakukan lagi pembayaran tanggal 31 Desember 2013, jumlahnya 495 juta, beban pokoknya 63.596.679, pokok hutangnya sebesar 403.321, kewajiban sewanya sebesar 204.563.472. Tanggal 31 Desember 2015, GRV-nya di total semuanya 225 juta, terus biaya beban bunganya sebesar 20.439.278, hutang pokoknya 204.563.472. Kewajiban sewanya sudah nol. Untuk total jumlahnya keseluruhannya di jumlah adalah 2.700.000.000. Untuk beban bunganya total keseluruhannya ada sebesar 496.197.000. Untuk hutang pokoknya 2.203.803.000. Next slide. Ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat sewa guna usaha pada masa awal sewa, pembayaran sewa pertama pada tanggal 1 Januari 2010 dan kedua pada tanggal 31 Desember 2010, termaksud biaya pelaksanaan sebesar 45 juta dan amortisasi nilai aset yang disewakan adalah pada tanggal 1 Januari 2010 jurnalnya, mesin sewa guna usaha di debit sebesar 2.203.803.000, di kredit kewajiban sewa guna usaha sebesar 2.203.803.000. Untuk tanggal 1 Januari 2010, jurnalnya biaya pelaksanaannya di debit sebesar 45 juta, kewajiban sewa guna usaha di debit 495 juta, kas di kredit sebesar 540 juta. Tanggal 31 Desember 2010, jurnalnya beban amortisasi mesin sewa guna usaha di debit sebesar 220 juta dan akumulasi amortisasi mesin sebesar 220 juta. Biaya pelaksanaan dibayar di muka di debit sebesar 45 juta. Kewajiban sewa guna usaha di debit sebesar 324.109.700. Beban bunga di debit sebesar 170 juta 880.300 dan di kredit kas sebesar 540 juta. Next slide. Neraca parsial untuk PT Semangat Pelangi. PT Semangat Pelangi, neraca parsial untuk tanggal 31 Desember 2010. Ada aktiva lancarnya, beban pelaksanaan dibayar di muka, mesin sewa guna usaha sebesar 45 juta. Ada aktiva tetapnya yaitu mesin sewa guna usaha sebesar 2.203.803.000. Akumulasi amortisasi sebesar 270.180.700. Dapatlah nilai bersih pengurangan atas nilai sewa guna usaha dikurangi dengan akumulasi amortisasi sebesar 1.983.422.422. Untuk kewajiban ada namanya kewajiban lancar, kewajiban sewa guna usaha sebesar 356.251.670. Kewajiban tidak lancar ada kewajiban sewa guna usaha sebesar 1.028.151.630. Baik, materi yang selanjutnya yaitu akuntansi sewa guna usaha untuk lessor. Next slide.
Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, apabila tidak ada satu kriteria pun terpenuhi dari keempat kriteria umum, baik leasing maupun lessor akan mengklasifikasinya sebagai operating lease. Apabila salah satu dari keempat kriteria umum terpenuhi dan dua tambahan kriteria pengakuan pendapatan terpenuhi, yaitu yang pertama, tertagihnya pembayaran sewa minimum dapat diprediksi secara memadai, dan yang kedua, biaya yang masih akan dikeluarkan oleh lessor telah diketahui. Pihak lessor akan mengklasifikasinya sebagai kapitalis dan mencatatnya sebagai sewa guna usaha pembiayaan langsung atau direct financing lease atau sewa guna usaha penjualan atau sales type lease. Next slide. Baik itu operating lease, direct financing lease atau sales type lease, pihak lessor mencatat pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan sewa guna usaha, seperti pengeluaran untuk negosiasi sewa guna usaha, memeriksa performa dari lease, dan menyiapkan dokumentasi sewa guna usaha. Pengeluaran-pengeluaran ini disebut dengan biaya langsung atau initial direct cost. Perlakuan akuntansi untuk biaya langsung awal adalah sebagai berikut. Jenis sewa guna usahanya yang pertama itu ada operating, maka perlakuan akuntansi untuk biaya langsung awalnya yaitu dicatat sebagai aset dan diamortisasi selama sewa guna usaha. Yang kedua, direct financing, dicatat sebagai aset dan diamortisasi selama masa sewa guna usaha, mengurangi pendapatan bunga. Kemudian sales type, yaitu pencatatannya langsung diakui sebagai pengurang laba pabrik atau dealer. Yang pertama, operating lease untuk lessor. Akuntansi operating lease bagi pihak lessor sangat serupa dengan akuntansi yang dilakukan oleh pihak leasing. Pihak lessor akan mengakui pendapatan yang diterima dari leasing, biaya langsung awal yang terjadi berkaitan dengan operating lease, pengakuannya akan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan garis lurus selama masa sewa guna usaha. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Januari 2010, PT Poka menyewa peralatan berlayar dari PT Hontas senilai 300 juta per tahun selama 3 tahun. Biaya langsung awal sebesar 21 juta terjadi untuk memperoleh dan finalisasi perjanjian sewa guna usaha. Maka jurnalnya yaitu 1 Januari 2010, kas didebit sebesar 300 juta, pada pendapatan sewa sebesar 300 juta di kredit. Kemudian 1 Januari 2010, penangguhan biaya langsung awal di debit sebesar 300 juta, pada kas di kredit sebesar 300 juta. Asumsi PT Hontas menyusutkan peralatan berlayar tersebut dengan menggunakan metode garis lurus dengan taksiran umur ekonomi selama 5 tahun dan mengamortisasi biaya langsung awal dengan metode garis lurus selama 3 tahun masa sewa guna usaha. Maka jurnal yang akan dibuat adalah amortisasi biaya langsung awal di debit sebesar 7 juta, pada penangguhan biaya langsung awal di kredit sebesar 7 juta. Ini diambil dari 21 juta dibagi 3 tahun. Yang kemudian jurnal selanjutnya 31 Desember 2010, beban penyusutan pada peralatan sewa guna usaha di debit sebesar 60 juta, pada akumulasi penyusutan peralatan sewa guna usaha di kredit sebesar 60 juta. Ini diambil dari 300 juta dibagi 5 tahun. Yang kedua, kapitalis. Sebagai ilustrasi, harga perolehan mesin bagi PT Salin Cahaya Leasing sama dengan nilai wajarnya, yaitu sebesar 2.064.100.500 rupiah, dan pembelian aset tersebut oleh PT Salin Cahaya Leasing dimasukkan ke dalam akun mesin yang dibeli untuk sewa guna usaha. Maka jurnal yang dibuat yaitu yang pertama, 1 Januari 2010, piutang pembayaran sewa guna usaha di debit sebesar 2.064.100.500 rupiah, pada mesin dibeli untuk sewa guna usaha di kredit sebesar 2.064.100.500 rupiah. Kemudian pada 1 Januari 2010, kas di debit sebesar 540 juta, pada piutang pembayaran SGU di kredit sebesar 495 juta, dan biaya pelaksanaan di kredit 45 juta. Kemudian jurnal berikutnya 31 Januari 2010, kas di debit sebesar 540 juta, pada piutang pembayaran sewa guna usaha 338.089.950 rupiah, pendapatan bunga di kredit sebesar 156.910.050 rupiah, dan penangguhan biaya pelaksanaan di kredit sebesar 45 juta. Baik, demikian saja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.